Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hoax 6. Pemantauan tidak penting atau tidak disampaikan secara sengaja. Jadi, untuk menyelamatkan pembiayaan kesehatan dan siap mengorbankan pasien tanpa sepengetahuan pasien, taktik paling efektif adalah dengan mempersulit akses pasien terhadap informasi yang benar dan mempersulit akses pasien terhadap obat. Iya dong, karena harga obat udah mahal, alternatif obat mahal. Informasi yang benar akan membuka mata masyarakat tentang kebutuhan medisnya dia yang versusnya penderitaan atau mati. Nah, realita kayak gini harus ditutupi. Kalau enggak, biaya kesehatan akan bengkak. Taktik pertama ya membatasi akses. Seperti yang kalian coba lihat di gambar ini. Sangat jelimet. Hanya untuk mendapatkan kontrol dari penyakit, dia harus dapat rujukan berkali-kali. Hanya supaya bisa dievaluasi fungsi sendinya. Hanya untuk bisa dievaluasi pengobatannya. Ini kan yang taktiknya, membatasi akses. Taktik membatasi akses supaya pasien rematik jangan sampai ke rumah sakit. NSAID sampai gagal ginjal, fungsi ginjal nggak diperiksa, steroid sampai gagal organ, fungsi organ nggak diperiksa. Dan ini non-solusi. Ini memang solusi menyelamatkan anggaran, tapi non-solusi buat kehidupan pasien. Idealnya kayak apa sih? Idealnya kan sebenarnya sederhana kok. Dokter manapun, kayak grafik yang kedua ini. Dokter manapun sebenarnya kan bisa order pemeriksaan ini. Kenapa harus dokter ahli gitu loh? Karena kan tabel indikasinya itu sudah sangat jelas. Dokter orang yang nggak lulus kedokteran pun ngerti gitu kalau nyeri satu sendi kecil sudah harus periksa, nyeri dua sendi besar sudah harus periksa, satu sendi besar lebih dari 6 minggu udah harus periksa. Itu nggak susah kok, nggak susah. Kenapa harus dokter ahli yang katanya harus sekolah 6 sampai 18 tahun, 18 tahun lebih untuk mengatakan perlu periksa ini? Untuk membatasi akses pasien, untuk membatasi supaya pasien nggak periksa sering-sering atau supaya pasien nggak banyak periksa. Karena biaya periksanya melebihi harga nyawa pasien. Padahal kalau dia dari dokter umum sudah periksa ini, dia udah bisa dapat methotrexate. Dia udah bisa tahu methotrexate gagal atau enggak. Kalau methotrexate gagal, dia bisa langsung masuk levolnamide. Levolnamide gagal, dia bisa masuk ke etanercept atau tofacitinib atau anankira. Jadi kalau kita mau memudahkan pasien untuk mengakses sesuatu yang pasien butuhkan supaya tidak menderita dan tidak mati, pembiayaan kolaps. Cara yang paling gampang menyelamatkan pembiayaan adalah membuat hidup pasien itu seperti neraka. Rujuk efek samping obat, rujuk efek samping obat, rujuk efek samping obat, cacat meninggal. Pemantauan fungsi organ nggak ada, pemantauan progresivitas terapi nggak ada. Karena targetnya memang bukan kesehatan pasien dari awal. Targetnya bagaimana supaya pasien merasa tertolong, anggaran selamat. Meskipun pasien mati atau cacat. Dan akhirnya ya, kalian bisa bedakan sendiri bahwa grafik pertama sama grafik kedua ini kira-kira pasiennya yang hidup yang mana. Pengobatan nyeri sendi rematik memiliki 4 tujuan. Tujuan pertama menjaga fungsi sendi pastinya. Tujuan kedua mencegah kerusakan tulang dan sendi akibat rematik. Tujuan ketiga mencegah kerusakan organ akibat kondisi autoimun. Karena kan rematik ini autoimun, bukan cuma menyerang sendi. Keempat, mencegah efek samping obat. Nah, terus langsung kalian otomatis nanya, dokter, pasiennya itu datang karena nyeri sendi. Kenapa nyerinya nggak diatasi duluan? Jawaban saya sederhana sih, kalau memang fokusnya hanya mengatasi nyeri sendi, kirim aja morfin, suntik aja fentanyl, kasih aja obat nyeri yang paling kuat. Ujung-ujungnya apa? Pasien akan jadi pecandu narkoba atau berakhir sebagai manusia dengan gagal fungsi organ akibat NSAID dosis tinggi.
Bukan itu yang kita mau. Bukan menghilangkan nyeri terus nambah masalah hidup pasien. Tapi itu yang kita banyak kerjakan kan, supaya biayanya nggak boncos. Ya, seni mengorbankan pasien. Kita mulai dari fungsi. Fungsi ini penting karena kalau pasien tidak bisa menggunakan sendi tangannya untuk bekerja, hidupnya selesai. Akan PHK dia. Banyak, hampir semua profesi menggunakan jari sebagai modal untuk bekerja. Balas WA lo pakai jari, nerima uang kembalian pakai jari. Kalau sampai sendi itu kaku, uang sering jatuh, gelas yang disajikan ke tamu sering jatuh, balas WA lambat, ngetik lambat, apa ujung-ujungnya? PHK, tunawisma pasien kita. Kalau fungsi itu gagal kita pertahankan. Nah, cara mempertahankan fungsi, ya lo akal sehat aja. Pengobatan yang benar. Kalau pengobatannya benar, fungsinya dia akan terpelihara. Kalau fungsinya dia gagal terpelihara, kita butuh spesialis ortopedi mungkin untuk rekonstruksi, kita butuh spesialis rehabilitasi untuk rehabilitasi medik untuk rehabilitasi. Tapi dari segi non rehabilitasi dan non bedah, dari segi obat-obatan, kita harus kasih terapi yang benar. Bukan sekedar kasih obat nyeri terus suruh pulang. Yang akan berakibat pasien kerja dengan minimal nyeri tapi sendinya kaku. Cepat atau lambat akan PHK dia. Akan kehilangan edge atau kehilangan keunggulan di pasar kerja. Tujuan nomor 2, mencegah kerusakan sendi dan tulang. Ini sama dengan memantau progresivitas penyakit dan kesuksesan terapi. Kita kan mau tahu rematik itu sehancur apa. Atau rematik itu sesukses apa kita terapi. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah dengan menghitung DAS 28. Menghitung seberapa rusak suatu sendi dengan menilai 28 sendi yang dipengaruhi oleh rheumatoid arthritis. Jadi 28 sendi itu apa aja? 22 dari tangan, ini ada 22 sendi, 2 di bahu, 24, 2 di siku, 26, 2 di lutut, 28. Pertanyaan saya, itu berapa kali ronsen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 kali ronsen. 1 kali ronsen berapa biayanya? 100.000. Berapa tanggungan poliklinik untuk kunjungan? 300.000. Ya udah, kesimpulannya kita udah dapat bahwa bahkan di rumah sakit pendidikan, kalau nggak pakai uang mahasiswanya, pemantauan penyakit rematik tidak bisa dikerjakan dengan benar. Paling banter kita buat DAS 22, 1 kali ronsen, 22 sendi di tangan. Karena kalau kita mau ronsen semua, minimal ya 600 sampai 900.000 biayanya per pasien per kunjungan di luar obat. Jadi kita bukan cuma nggak ngasih obat yang dibutuhkan pasien, kita bahkan nggak bisa memantau seberapa berat sakitnya pasien itu terjadi. Kan konyol gitu, lucu kalau nyeri itu hilang, kaku nggak ada fungsi baik, tapi diam-diam tulang pasien hancur tanpa kita ketahui. Ngapain dia berobat? Mending dia beli narkoba di luar nggak? Ekstrimnya gitu. Saya nggak bilang beli narkoba di luar, nanti diplesetkan. Cuma ekstrimnya kan gitu. Tujuan pengobatan itu bukan nyeri aja. Bukan mencegah kaku aja. Tapi ya mencegah juga tulang-tulang ini keropos. Caranya gimana mencegah? Kita kasih obat yang benar, kita pantau dengan teknik yang benar. Sehingga hidup pasien lebih bermutu. Kalau enggak gimana? Ya obat nyeri tunggu mati. Lanjut. Sekarang nomor 3. Apa target terapi nomor 3? Kita ingin tahu apakah ada organ yang lain yang kena sakit rematik. Karena rematik bukan cuma sendi. Apa jantungnya ada kena? Apa perbentukan darahnya ada kena? Nah, evaluasi ini bisa kita kerjakan kalau ada pembiayaan. Bayangkan pasien mengeluh, dok saya sering anemia, pasien rematik sering mengeluh kita anemia.
Apa mungkin kita periksa sumsum tulang dengan 300.000 di luar pemantauan penyakit rematik sendiri? Atau katakan pasien rematik datang, dok, saya sering berdebar, atau dok, saya kok bunyi jantung saya aneh. Apa mungkin kita obatin dengan referral 200.000? Ekokardiografi permodalannya aja sudah 500 sampai 900.000. Jadi tujuan nomor 3 ini hampir pasti nggak usah dibahas. Hampir pasti nggak akan pernah dikerjakan. Pasien seakan-akan sendinya baik, pulang gagal ginjal. Seakan-akan sendinya baik, pulang gagal jantung. Seakan-akan sendinya baik, pulang kerusakan organ yang lain. Kenapa? Karena autoimun itu, sakit rematik itu, meskipun menyerang sendi dengan gejala yang paling tampak, organ lain itu kena juga. Dan adalah tugas dokter dan rumah sakit untuk mengidentifikasi itu organ yang mana aja yang kira-kira kena. Kalau enggak kan kita terapi buta, tunggu mati. Tujuan pengobatan terakhir adalah mencegah efek samping obat. Kalian coba Google sekarang. Methotrexate side effect. Leflunomide side effect. Etanercept side effect. Kita pakai contoh 3 obat aja. Kalian akan lihat bahwa methotrexate adalah obat yang paling berbahaya. Kita pakai methotrexate bahkan di rumah sakit di provinsi yang kaya. Alasannya satu, murah. Bahkan kalau kamu bandingkan methotrexate sama leflunomide di atas methotrexate yang tadi kita bahas, obat yang lebih bagus itu leflunomide. Itu kita harus membandingkan antara efek samping berupa diare dan kebotakan dan gatal-gatal di kulit dengan gagal paru, gagal liver, dan gagal pembentukan darah di sumsum tulang. Itu ekstrim loh. Kamu bayangkan botak sama gagal paru. Atau kamu bayangkan gatal-gatal sama supresi pembentukan darah atau gangguan sumsum tulang. Jadi kita harus cegah ini. Nah, cara terbaik mencegah efek samping obat adalah memberikan obat yang paling aman. Coba lihat kalau di Google tadi antara 3 obat itu paling aman apa? Etanercept. Efek samping, mudah infeksi. Cara mencegah, ya vaksinasi teratur. Cara mencegah, kita rutin cek IGRA untuk TBC. Setiap 2 tahun kita IGRA, kalau positif kita lakukan tes cepat molekuler. Kalau positif kita obati. Selesai. Ini dibandingkan dengan, dan nggak bisa dari dokter sana bilang, oh methotrexate kan juga tidak mengakibatkan itu. Methotrexate juga merusak paru. Kerusakan paru karena methotrexate dibandingkan dengan TBC dideteksi lebih awal, kan lebih aman TBC jadinya. Kalau kita mau membandingkan apple to apple. Jadi balik. Kenapa milih methotrexate bukan etanercept? Methotrexate jauh lebih murah, itu jawabannya. Lu miskin, you kan nggak bisa milih. Beggars can be choosers. Methotrexate. Jadi tujuan nomor 3 dan nomor 4 ini dari awal by default itu kita sudah setting akan gagal. Kamu nggak akan bisa CT scan paru untuk mencari efek samping methotrexate. Tidak akan dilakukan fibroscan untuk lihat fibrosis hati. Tidak akan dikerjakan MRI sumsum tulang untuk melihat produktivitas sumsum tulang. Nggak bisa, itu biayanya berapa banyak. Kita bahkan nggak punya MRI 7 Tesla untuk tembus ke sana. Ya, akhirnya ya pasien diberikan obat dengan efek samping yang luar biasa banyak, luar biasa berbahaya, dan diteruskan. Kalau nggak mempan ya balik NSAID, steroid, tunggu mati. Karena pemantauan efek samping steroid pun nggak mungkin dikerjakan terlalu banyak. Ya, coba pikir baik-baik. Jadi sebenarnya nomor 3 dan nomor 4 ini by default, begitu pasien masuk pintu praktek, kalau dia udah dijatah nyawanya 300.000 nggak akan dikerjakan. By default udah bilang bahwa ya udah lu memang pasti kena efek samping obat, ya udah kamu organmu pasti hancur. Pikir lagi. Methotrexate itu beneran murah nggak sih? Saya kalau bawakan video kayak diabetes, kayak asma, saya menghitung obat itu murah. Bukan cuma lihat dari harga belinya. Tapi efek sampingnya apa sih? Apa yang perlu kita pantau kalau kita kasih obat ini?
Apa yang bisa kita cegah kalau kita kasih obat ini? Kalau dihitung seperti itu, methotrexate itu mahal. Obatnya sendiri murah. Tapi ketika kita mau mencegah komplikasinya, ketika kita mau mantau efek samping obatnya, itu menjadi sangat mahal. Karena efek sampingnya tidak terprediksi, dan bagaimana cara mencegah efek sampingnya itu sulit kita tahu. Mahal kan jadinya. Tesnya jadi macam-macam kalau kita kasih methotrexate, sedangkan kalau kita kasih etanercept, tesnya itu menjadi lebih jelas. Ini skenarionya kalau nyawa pasien masih ada harganya. Tapi kalau dari pintu praktek itu nyawa pasien udah label 300.000, methotrexate murah. Kalau dari awal masuk pintu nyawa pasien, oh itu orang manusia, nyawanya nggak bisa dihargai dengan uang, ya methotrexate mahal. Nah sekarang sudut pandang yang kita ambil apa gitu? Dari sudut pandang yang saya pribadi ambil, dia manusia. Kalau saya racuni dia karena alasan uang, saya akan kasih tahu, Pak Ibu, karena alasan pembiayaan Ibu dan Bapak saya racuni. Karena itu saya nggak mungkin diterima kerja di rumah sakit dengan layanan publik. Karena alasan nomor 4 ini. Karena edukasi dan mencegah komplikasi obat itu mahal dan mendekati mustahil. Terutama di dalam konteks rheumatic arthritis. Saya ulang lagi. Jadi, cara terbaik mencegah efek samping obat yang memberikan obat yang aman. Ya, contoh obat yang aman ini ya, seperti yang saya tampilkan ini, namanya biological dimmer. Singkatnya, inilah obat-obat yang efek sampingnya sebenarnya minimum di laporan penelitian dibandingkan methotrexate. Ya harganya memang sangat mahal, tapi ini kalau dibilang nggak ada obat yang aman buat penyakit rheumatic arthritis, hoax. Obat ini inilah deretan obat-obatnya. Dan kita harus kembali lagi bahwa pasien datang ke dokter atau ketemu dokter itu punya tujuan. Punya tujuan yang tidak seharusnya kita belokkan karena keterbatasan. Jadi pasien itu ingin memulihkan fungsi, ingin mencegah kerusakan tulang dan sendi, ingin mencegah kerusakan organ akibat sakitnya dia, dan ingin mencegah efek samping obat, mencegah komplikasi obat. Kan percuma gitu, fungsi bagus, tulang nggak keropos, efek samping obat nggak ada, organ rusak, pasien cuci darah. Kan nggak lucu. Atau katakan salah satu, komplikasi obat nggak ada, tulang nggak keropos, organ aman, tapi sendi kaku. Ya nggak guna juga, di PHK juga, tunawisma juga dia kan. Kalian bisa membayangkan skenario di mana salah satu nggak terpenuhi. Pengobatan gagal. Dan kegagalan ini yang kita tutupi. Kegagalan ini yang kita tutupi dengan hoax, dengan mencoba menenangkan pasien, dengan mencoba memberikan KIE yang benar. Enggak. Kenyataannya terapi gagal, pendanaan kurang, selesai. Dan hoax nomor 7 yang kita sering kali dengar di masyarakat, sering kali dengar mungkin di TikTok atau di Instagram adalah rematik itu penyakit yang susah, yang misterius, yang autoimun, yang obatnya nggak ada. Enggak. Rematik ini udah kita ketahui lebih dari 50 tahun, mungkin 70-an tahun. Sejak tahun 2003, itu 20 tahun yang lalu. Ini udah 2023, dari tahun 2003, FDA Amerika itu udah bilang etanercept aman dan efektif. Sampai sekarang 20 tahun kemudian kita nggak pakai. Nggak pakai dalam arti luas. Ya ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Ngapain kita sekolah lama-lama? Sekolah jauh-jauh. Pasien rematik datang, celecoxib, dexamethasone. Ya, mahasiswa ke dokter, nggak usah. Anak SMA juga bisa. Apa bedanya? Ahli profesor dokter Leonard Kencana ngasih dexamethasone sama celecoxib dibandingkan dengan lulusan SMA ngasih celecoxib sama dexamethasone, sama-sama fatal dan sama-sama salah. Dimana kenyataannya obatnya sederhana, methotrexate atau alternatif biologi dimmer. Jadi ini nggak misterius kok.
Nggak harus ahli, super pintar untuk mengobati. Susah dan mahal. Tapi tidak misterius. Susah dalam arti memang obatnya itu sulit didapat, tesnya banyak, dan biayanya besar. Tapi nggak misterius. Sudah diketahui terlalu lama untuk dikatakan misterius. Untuk memelihara stabilitas sosial, menghindari komplain di poliklinik, untuk menjaga pembiayaan kesehatan, kita harus berkonspirasi. Ini menjadi teori konspirasi yang mungkin dikerjakan, karena kalau nggak berkonspirasi, kita semua sama-sama kolaps. Toh, pasien kalaupun kita biarkan mati juga, cacat juga, setidak-tidaknya kalau kita tolong terus pasien cacat, kita mencoba menolong. Dan kita berhasil menenangkan. Jadi pasien itu bilang, ya memang Dokter Leo itu sudah mencoba menolong saya dan saya gagal. Penyakit saya memang terus memburuk dan saya meninggal atau cacat. Padahal kalau pasiennya jadi roh penasaran terus menggunakan waktunya sebagai roh penasaran buat belajar, bukan buat gangguin orang, si roh penasaran ini bakal membenci Dokter Leo. Karena kenyataannya selama hidupnya dia sakit itu Dokter Leo pura-pura menolong. Dan sangat gampang untuk tahu bahwa kamu itu sedang tanda kutip dibohongi ya, jadi pura-pura menolong, sedang mengalami suatu situasi di mana tenaga kesehatan pura-pura nolong kamu meskipun dia tahu ini sebenarnya tidak menolong. Indikasi pertama, kamu punya satu sendi kecil nyeri, atau dua sendi besar nyeri, atau satu sendi besar nyeri lebih dari 6 minggu, tapi kamu nggak punya pemeriksaan kuantitatif rheumatoid factor, kamu nggak punya pemeriksaan kuantitatif anti-citrullinated peptide antibody atau ACPA, kamu nggak punya kuantitatif HSCRP, kamu nggak punya LED sebagai pemeriksaan. Jadi empat-empat ini kamu nggak ada. Atau kamu cuma punya salah satu atau salah dua. Diperiksa dengan tidak lengkap. Pura-pura menolong. Kedua, kalau skor di bawah ini, kamu nilainya lebih dari 6, sesuai dengan gejala dan pemeriksaan tes yang dikerjakan. Jadi katakan tesnya benar dikerjakan, dan skormu lebih dari 6, kamu nggak dapat methotrexate. Kamu pura-pura ditolong. Nomor 3, kamu dapat methotrexate, tapi fungsi paru, liver, dan struktur darahmu nggak diketahui. Jadi sebelum dia ngasih obat yang merusak organmu, fungsi organmu nggak dicek. Kamu antara pura-pura ditolong, atau dia sedang, yang ngasih methotrexate ini sedang berjudi atau gambling dengan kesehatanmu. Karena kan ibaratnya kalau dia kalah, dia salah, ternyata organmu ada gangguan, toh yang mati kamu. Kalau dia benar, toh yang hidup kamu. Jadi dia bergambling atau berjudi dengan nyawamu atau dengan organmu. Nomor 4, kalau fungsi paru, liver, dan struktur darah, dan DAS 28 sendi tadi, tidak diperiksa sebulan sampai 3 bulan setelah methotrexate diberikan. Ya, kalau ini terjadi, pura-pura menolong. Karena kan kita bukan taktik atau guidelines-nya atau cara mengobatinya itu kan bukan methotrexate terus tunggu mati kan. Bukan. Methotrexate evaluasi, sukses atau enggak, sukses lanjut enggak, sukses ganti. Bukan methotrexate seumur hidup. Jadi kalau cuma kasih methotrexate nggak periksa efek samping obat dan nggak periksa efektivitas obat, ya percuma. Nomor 5, kamu dikasih methotrexate, sakitmu memberat, obat gak diganti. Itu nggak menolong itu. Oh lanjut aja Bu obatnya, karena mungkin obatnya butuh waktu buat bekerja. Bu saya naikin ya dosisnya, ya, kayak gitu. Itu nggak membantu, karena jelas berarti perlu ganti obat, bukan naikin dosis atau menyesuaikan atau menunggu organ lebih rusak lagi. Keenam, sakitmu memberat, methotrexate-mu itu diganti dengan sulfasalasin atau hidroksikloroquine. Ya, ini kan salah. Ibaratnya obat yang benar yang diberikan tidak efektif, bukannya meningkatkan kualitas obat, malah kualitas obat diturunkan. Ya jelas kondisimu akan memburuk.
Nomor 7. Kalau kamu make NSAID yang di list kemarin, atau steroid, dexamethasone, metilprednisolon, prednisolon, lebih dari 3 bulan, kamu bisa yakin itu malpraktik medis. Karena itu akan menghancurkan organmu. Dan itu sama sekali nggak menolong. Bahkan bridging terapi, alasan yang tadi saya sampaikan secara ilmiah, itu nggak mengizinkan penggunaan lebih dari 3 bulan. Ini akan merusak organ. Saya rasa sangat jelas bahwa penanganan rematik artritis atau nyeri sendi rematik itu bukan sesuatu yang random. Bukan suatu kebijaksanaan. Dananya bisa dikalkulasi. Dan itu bukan 300.000 per kunjungan. Dan ketika dana itu di cap atau dipaksakan 300.000 per kunjungan, akan jatuh banyak korban. Secara akademik maupun benar nyawa dan cacat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.